Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Melina Yunita Dewi, NIM 180810201006, kelas Kewirausahaan E. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat perencanaan bisnis yang efektif. Nah, gagalnya calon pengusaha di awal usaha mereka sebagian besar diakibatkan karena kurang mampunya mereka dalam merancang perencanaan bisnis atau bisnis plan. Maka begitu mereka memasuki dunia bisnis, banyak hal yang tidak terduga muncul dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, sebenarnya pengertian dari bisnis plan sendiri itu apa sih? Bisnis plan sendiri itu adalah sebuah dokumen tertulis di mana di dokumen tersebut menjelaskan tentang rencana perusahaan atau pengusaha tersebut untuk memanfaatkan peluang-peluang eksternal yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Juga menjelaskan tentang keunggulan bersaing mereka serta menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan agar perencanaan bisnis mereka bisa dijalankan menjadi sebuah usaha bisnis. Nah, kenapa kita penting dalam sebuah perencanaan itu? Suatu perencanaan itu dibuat secara tertulis dan resmi guna menjalankan perusahaan atau bisnis plan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, apa sih guna dari perencanaan ini? Sebenarnya guna dari perencanaan ini sendiri yaitu untuk sebagai pemegang kendali agar suatu usaha itu tetap berorientasi pada tujuan awal dan tidak menyimpang dari tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu dalam sebuah perencanaan bisnis itu ada beberapa aspek-aspek yang pastinya harus dipertimbangkan, harus dipenuhi. Yang pertama ada aspek pemasaran. Apa sih aspek pemasaran itu? Aspek pemasaran itu merupakan sebuah perkiraan tentang pasar. Apakah pasar dapat menyerap produk yang akan kita hasilkan, yang akan kita produksi, yang akan kita tawarkan sehingga proyeksi dapat dicapai dan kompetensi dapat dicapai dan dijalankan. Nah, aspek ini juga memuat rencana penetapan harga, distribusi dari produk itu sendiri, dan promosi yang digunakan untuk mengetahui bagaimana agar produk itu laku pada segmen yang sudah dituju. Yang kedua yaitu aspek produksi, yaitu meliputi penggambaran lokasi usaha, dilengkapi dengan kebutuhan dari produksi barang tersebut, meliputi biaya, proses, dan fasilitas apa aja yang akan digunakan dalam memproduksi barang tersebut. Yang ketiga yaitu aspek manajemen, yaitu mengemukakan profit dari sebuah tim di dalam suatu organisasi kewirausahaan atau perusahaan, seperti apa posisi mereka beserta bagaimana tanggung jawab mereka dalam sebuah organisasi tersebut, dilengkapi dengan struktur organisasi, tim manajemen, dan pengalaman dan kemampuan personal dari setiap orang. Yang keempat yaitu aspek finansial. Nah, aspek finansial ini merupakan penjelasan tentang bagaimana potensi dari keuangan yang akan digunakan dalam merancang dan memulai suatu bisnis tersebut, dan juga bagaimana dana yang masuk diolah, lalu bagaimana tentang laporan keuangan yang akan digunakan. Misalkan macam-macam dari laporan keuangan sendiri, ada neraca, terus ada laporan tentang laba dan rugi, ada bagaimana laporan tentang cash flow dari suatu perusahaan. Yang kelima yaitu rancangan aspek pengendalian dampak dan lingkungan. Nah, rancangan aspek pengendalian dampak dan lingkungan ini penting. Mengapa? Karena di setiap perusahaan itu pasti akan dalam memproduksi suatu produknya itu akan menghasilkan suatu limbah, dan limbah yang dihasilkan berbagai macam, bisa limbah suara, limbah padat, limbah cair, bahkan limbah gas. Nah, limbah-limbah ini yang dihasilkan dalam proses produksi ini harus diolah dengan baik agar tidak berdampak terhadap lingkungan.
pada dasarnya setiap limbah yang dihasilkan ini ada dampak positif dan negatifnya tergantung bagaimana suatu perusahaan itu mengelola dari limbah tersebut agar dapat berdampak positif terhadap lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari business plan. Unsur-unsur dari business plan ini terdiri dari 10 unsur. Yang pertama ada executive summary, ada company background, mission statement, financial planning, product description, marketing plan, competitor analysis, operation, SWOT analysis, dan timeline. Yang pertama, executive summary. Executive summary ini merupakan suatu ringkasan bisnis seperti visi, misi, dan tujuan serta target bisnis yang akan dicapai. Bagian ini merupakan bagian awal dari perencanaan bisnis. Karena sebelum memulai bisnis terlebih dahulu, kita akan memahami visi dan misi dari suatu perusahaan dan targetnya dalam memulai sebuah bisnis. Jika perusahaan memerlukan sebuah investor dan memerlukan sebuah dana, maka pada bagian ini akan menjadi faktor utama yang menarik simpati para investor, karena para investor akan melihat visi dan misi dari perusahaan kita. Selanjutnya ada yang kedua, company background. Company background ini merupakan latar belakang dari usaha kita, bagaimana usaha kita dibangun, apa alasan usaha kita dibangun, dan apa tujuan dari usaha kita ini dibangun. Dari latar belakang ini kita mendapatkan informasi mengenai peluang bagi usaha-usaha yang akan didirikan. Selanjutnya yang ketiga ada mission statement. Bagian ini merupakan ringkasan dari misi perusahaan. Misi perusahaan pada bagian mission statement ini berbeda dengan misi perusahaan yang ada pada bagian executive summary. Mengapa begitu? Karena pada bagian pada bagian mission statement ini menjelaskan tentang cara-cara dalam mencapai target dari usaha, sedangkan misi pada executive summary menjelaskan tentang misi dari suatu perusahaan. Yang keempat ada financial planning, yaitu merupakan bagian inti dari business plan, yaitu dengan adanya financial planning ini, maka sebuah kesuksesan dari sebuah usaha itu dapat dilihat dari bagaimana cara pengelolaan keuangannya. Nah, bagian ini berisi investasi awal permodalan dari suatu usaha, juga berisi biaya operasional bulanan atau tahunan, dan juga menjelaskan perkiraan penghasilan yang akan didapatkan oleh perusahaan pada jangka bulanan atau pada jangka tahunan. Biasanya financial plan ini juga menjelaskan keuangan dari para investor-investor yang sudah menanamkan modalnya di perusahaan kita. Yang selanjutnya yaitu product description, yaitu sebuah deskripsi produk dari perusahaan kita mengenai seperti apa produk yang akan dijual nantinya, dan menjelaskan mengenai kemasan, bahan-bahan yang digunakan dalam produksi untuk produk tersebut, juga bagaimana menjelaskan produk-produk partner yang akan bekerja sama dengan bisnis kita. Yang keenam yaitu marketing plan. Nah, pada bagian ini dijelaskan dan dikaitkan sebagian tentang strategi dari perusahaan. Karena berhasil atau tidaknya suatu usaha tergantung dengan bagaimana strategi pemasarannya. Perencanaan mengenai strategi pemasaran ini harus direncanakan dengan baik dan matang. Adapun salah satunya yaitu melalui sosial media, bisa melalui spanduk, iklan, baliho, dan lain-lain. Referensi pemasaran ini harus lebih dulu dibandingkan dengan produk bisnis yang lebih dulu ada atau produk-produk bisnis yang sebelumnya. Produk harus lebih dahulu dibandingkan dengan perencanaan pemasaran dari produk-produk lainnya, baik produk-produk yang lebih kecil atau dengan produk-produk yang jauh lebih besar. Yang ketujuh yaitu competitor analysis. Nah, sebelum memulai perencanaan bisnis, hendaknya kita mengetahui siapa-siapa saja kompetitor daripada bisnis kita.
Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi pesaing dengan produk-produk mereka, apakah usaha yang kita jalankan dapat bersaing dengan produk yang kita punya dengan para perusahaan lain. Yang kedelapan yaitu operation atau pengoperasian ini merupakan usaha yang harus tetap dijaga dan harus dijalankan sesuai dengan rumusan yang sudah dibuat. Nah, bagaimana cara memulai usaha dan menjalankan usahanya akan dijelaskan secara terperinci di bagian ini. Operation ini hampir sama dengan marketing, yaitu sama-sama menjelaskan tentang bagaimana strategi dalam memulai usaha. Akan tetapi pada bagian ini dijelaskan lebih terperinci tentang bentuk pengelolaan usahanya, sedangkan pada bagian marketing plan dijelaskan tentang strategi dari usahanya. Lalu yang ke-9 adalah SWOT. Nah, analisis SWOT ini penting. Mengapa penting? Karena dengan menganalisis SWOT ini kita akan mengetahui tentang bisnis kita sendiri, dan analisis SWOT ini merupakan metode perencanaan bisnis yang mengenai faktor-faktor daya tarik dan juga tentang faktor-faktor kelemahan daripada produk kita, sehingga dengan mengetahui SWOT dari produk kita sendiri ini, maka akan lebih mudah dalam merencanakan keberhasilan bisnis. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu ada timeline. Timeline juga bisa disebut target yang akan dicapai dalam bisnis plan, misalkan target dalam jangka pendek atau jangka panjang. Nah, bagian ini juga berisi evaluasi pencapaian supaya kedepannya pencapaian yang akan dicapai akan jauh lebih baik. Selanjutnya yaitu tentang kerangka perencanaan bisnis. Nah, kerangka perencanaan bisnis ini sendiri ada merek, ada segmentasi konsumen, value proposition konsumen, channel, revenue streams, dan key research. Nah, yang pertama merek. Nah, kriteria dalam membangun merek itu terdapat 5 kriteria yang pasti. Yang pertama ada memorable, ada meaningful, transferability, adaptability, dan protectability. Nah, memorable itu apa sih? Memorable itu sendiri adalah bagaimana agar sebuah merek produk kita dapat gampang dikenali dan diingat oleh konsumen, sehingga hal tersebut dapat mendukung tingkat ekuitas merek yang bertujuan untuk mencapai tingkat tertinggi dari brand awareness pasar. Nah, yang kedua ada meaningful. Meaningful itu merupakan elemen merek yang harus mempunyai kredibilitas dan daya sugesti. Misalnya, memecahkan kesenangan, menarik, serta kaya dalam image visual dan verbal. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu transferability. Elemen merek ini bersifat mobile sehingga dapat gampang untuk dipindah-pindahkan dari suatu daerah ke daerah lain maupun dari budaya satu ke budaya lain. Yang keempat ada adaptability, yaitu merek harus bersifat fleksibel agar dengan gampang lebih mudah diperbarui dan disesuaikan dengan konteks yang akan terus diperbarui. Yang kelima ada protectability. Maksudnya di sini adalah merek ini memiliki keamanan baik secara hukum maupun secara persaingan. Yang selanjutnya ada segmentasi konsumen. Nah, di kerangka perencanaan bisnis ini harus mengatur segmentasi konsumen. Segmentasi konsumen ini sebenarnya apa? Segmentasi konsumen sendiri adalah menentukan segmen atau pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Lalu selanjutnya ada value proposition konsumen. Ini merupakan sekat yang dimana kita sebagai perusahaan menunjukkan ciri khas daripada produk kita dan kelebihan produk kita, mengapa seorang konsumen itu harus memilih produk kita. Yang keempat ada channel, yaitu saluran bagaimana kita menyampaikan produk kita kepada konsumen. Lalu ada revenue stream, yaitu merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan.
elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan dari bisnis kita. Yang selanjutnya ada key research. Key research ini merupakan sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar tentang sumber daya yang akan diproduksi baik dalam hal bahan baku ataupun fasilitas-fasilitas yang akan digunakan dalam memproduksi. Selanjutnya yaitu ada customer relationship. Ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan konsumen. Nah, perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena perusahaan yang kurang baik dalam menjalin sebuah hubungan dengan konsumen. Yang selanjutnya yaitu key activity, yaitu merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan produk inti yang memiliki proporsi nilai. Selanjutnya ada key partnership, yaitu berfungsi untuk mengorganisasikan tentang suatu barang atau layanan lainnya, juga tentang posisi-posisi partner yang akan bekerja sama dengan usaha kita. Selanjutnya ada cost structure, yaitu elemen yang tak kalah penting dalam kedepannya, yaitu tentang pembiayaan dari bisnis tersebut. Nah, mengelola biaya secara efisien itu harus dengan membuat bisnis yang dijalaninya lebih hemat dan bisa meminimalisir resiko kerugian. Nah, hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Selanjutnya yaitu kesalahan dalam perencanaan bisnis. Nah, apa aja sih sebenarnya kesalahan dalam perencanaan bisnis? Nah, di sini ada 5 hal. Yang pertama yaitu mengumbar informasi yang berlebihan. Nah, untuk memulai perencanaan bisnis, tentunya tidak perlu catatan setebal buku telepon. Yang diperlukan adalah bagian terpenting yang merupakan poin-poin dari bisnis kita, rencana dari bisnis kita yang akan dijalankan, serta menunjukkan seberapa besar prospek dari bisnis tersebut. Yang kedua, yaitu analisa keuangan yang kurang realistis, di mana apabila poin ini menjadi salah satu elemen terpenting yang perlu digarisbawahi serta diperhatikan dengan cermat dan tepat. Buatlah detail dari anggaran biaya yang akan digunakan pada bisnis tersebut sesuai dengan kondisi pasar dan sekelilingnya. Jika rencana keuangan yang telah dibuat terlalu agresif dan kurang konsisten dengan kondisi yang sebenarnya, maka pertumbuhan dari bisnis tersebut tidak akan berjalan dengan baik karena tidak sesuai dengan rencana dan anggaran yang sudah ada. Yang ketiga yaitu memiliki target pasar yang masih samar. Selain aspek keuangan, rencana pemasaran juga menjadi kunci sukses sebuah kesuksesan pada sebuah usaha. Dalam hal ini kita harus jeli dalam membidik pangsa pasar yang bisa memenuhi kriteria dan cocok dengan produk yang kita hasilkan. Selanjutnya yaitu adalah rendahnya analisis persaingan. Kegagalan itu kadang terjadi karena sebagai seorang pengusaha tidak dapat dengan baik menganalisis tentang pesaing yang ada di luar sana, sehingga ketika produk terjun dan turun di pasaran, kita tidak mengetahui dengan jelas apa saja kelemahan daripada produk pesaing dan bagaimana pasar menginginkan produk yang sesuai dengan mereka. Yang kelima yaitu riset yang kurang optimal. Nah, untuk bisa memulai usaha yang lebih cepat, tak sedikit para pelaku usaha mengabaikan riset pasar. Mereka merencanakannya kurang sesuai dengan kondisi pasar yang ada, dan untuk itu riset ini sangat diperlukan agar ketika suatu bisnis dijalankan sesuai dengan kondisi lingkungan, juga sesuai dengan keinginan dari konsumen-konsumen.